Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi sesama dan segenap ciptaan Allah di hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 20 Juni tahun 2024, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa, Condong Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan kecapi, menenangkan hati, yang didasarkan pada Sabda Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami pun dimampukan untuk memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi pusat perhatian kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai dengan 23. Saya akan membacakan versi bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai dengan 23. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Sebab itu hamba-hamba Saul berkata kepadanya, "Kami tahu bahwa roh jahat yang diutus Tuhan menyiksa Baginda. Jika Baginda setuju, kami bersedia mencari seorang yang pandai main kecapi. Bila mana Baginda disiksa roh jahat, orang itu dapat memainkan kecapinya, dan Baginda akan merasa nyaman lagi." Lalu Saul memerintahkan kepada mereka, "Carilah seorang yang pandai main musik, dan bawalah dia kemari." Mendengar itu, seorang hambanya berkata, "Isai, penduduk kota Bethlehem, mempunyai seorang anak laki-laki yang pandai main musik. Ia pemberani dan seorang prajurit yang baik. Lagi pula, ia gagah dan pandai berbicara, dan Tuhan selalu menolongnya." Maka Saul mengirim utusan kepada Isai membawa pesan ini, "Suruhlah anakmu Daud yang menjaga domba-dombamu itu menghadap kepadaku." Kemudian Isai menyiapkan seekor keledai, lalu memuatinya dengan seekor anak kambing, roti, dan kantong kulit berisi penuh anggur. Semuanya itu diberikannya kepada Daud untuk dipersembahkan kepada Saul. Demikianlah Daud datang kepada Saul dan menjadi pelayannya. Ia sangat disayangi Saul dan diangkat menjadi pembawa senjatanya. Kemudian Saul mengirim pesan kepada Isai, "Aku suka kepada Daud. Izinkanlah dia tetap tinggal di sini dan melayani aku."
Sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan sebuah topik yang sangat penting, tetapi sekaligus juga sering terlewatkan, bahkan tidak jarang ditabuhkan di dalam percakapan sehari-hari maupun permenungan-permenungan akan kebenaran sabda Tuhan, yakni topik perihal kesehatan mental. Kita akan memperjumpakan topik ini dengan kisah dalam perikop 1 Samuel 16, 14-23 yang baru saja kita baca. Kisah perihal perjumpaan pertama antara Raja Saul dan Daud ini menawarkan wawasan yang penting perihal kesehatan mental dan bagaimana kehadiran Allah dapat membawa pemulihan serta harapan. Pertama-tama, kisah ini menegaskan pentingnya pengakuan akan kenyataan permasalahan serta pergumulan kesehatan mental. Kisah tentang Raja Saul mengingatkan kita bahwa permasalahan kesehatan mental adalah nyata dan dapat mempengaruhi siapapun, terlepas dari status sosial ataupun kedudukannya. Meskipun dirinya adalah seorang raja, Saul juga mengalami penderitaan serta kegelisahan yang hebat. Pengakuan ini sangat penting. Masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, maupun kondisi lainnya tidak membeda-bedakan. Mereka bisa mempengaruhi siapapun, teman kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan juga diri kita sendiri. Dalam komunitas iman kita, penting untuk menciptakan ruang aman, di mana seseorang dapat mengungkapkan pergumulan serta permasalahan kesehatan mental mereka tanpa rasa takut akan mendapat penghakiman. Dengan mengakui kenyataan permasalahan serta pergumulan kesehatan mental, kita dapat mulai menghapus stigma yang seringkali mengelilinginya. Dan ini menjadi panggilan untuk menjadi penuh kasih dan pengertian, mengakui bahwa permasalahan itu dan kesediaan untuk mencari pertolongan adalah tanda kekuatan, bukannya kelemahan. Kita pun perlu memahami bahwa pergumulan kesehatan mental bukanlah cerminan dari iman atau karakter seseorang. Pergumulan kesehatan mental adalah bagian dari pengalaman manusia. Pergumulan kesehatan mental itu penting untuk diakui, karena dengan mengakui pergumulan ini secara terbuka, kita dapat membangun lingkungan empati dan dukungan. Kita dapat memulai percakapan yang meruntuhkan batasan, memungkinkan mereka yang menderita di dalam kesendirian untuk menemukan suara mereka dan merasa dilihat. Yang kedua, kisah ini juga menandaskan pentingnya mencari pertolongan serta dukungan. Dikisahkan hamba-hamba Saul mengenali penderitaan sang raja dan menyarankan untuk mencari
seseorang yang bisa memainkan kecapi untuk menenangkan jiwa sang raja yang gelisah. Pendekatan proaktif dalam mencari pertolongan ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Ketika menghadapi permasalahan kesehatan mental, penting bagi kita untuk mencari dukungan, baik melalui terapi, konseling, pengobatan medis, atau komunitas yang mendukung. Allah memberi kita sumber daya dan orang-orang yang dapat membantu kita pada saat kita menghadapi kesulitan. Sama seperti para hamba Saul mengambil langkah untuk mencari pertolongan bagi dia, kita juga perlu mengambil langkah untuk mencari bantuan. Mencari pertolongan adalah bagian penting dalam proses pemulihan. Ini bukan perjalanan atau perjuangan yang seharusnya kita lalui sendirian. Komunitas di sekitar kita, termasuk para profesional kesehatan mental, teman dan keluarga, dapat memberikan dukungan dan dorongan yang kita butuhkan. Mencari pertolongan, sekali lagi, bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah tindakan yang bijaksana dan berani. Ini mengakui bahwa kita tidak dimaksudkan untuk membawa beban kita sendirian. Dengan mencari serta menawarkan bantuan, kita mewujudkan panggilan Kristus untuk saling mengasihi dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga, secara khusus, kisah ini juga menyatakan daya penyembuhan atau pemulihan dari musik. Permainan kecapi Daud membawa kelegaan bagi Saul. Hal ini menggarisbawahi daya pemulihan dari musik ketika kita tengah menghadapi permasalahan atau pergumulan terkait dengan kesehatan mental. Musik memiliki kemampuan unik untuk menyentuh jiwa dan membawa kedamaian pada pikiran yang gelisah. Dalam keseharian hidup kita, musik dapat mendukung kesehatan mental. Menyanyikan himne, mendengarkan musik, atau memainkan alat musik dapat membantu kita untuk mengungkapkan emosi kita, melepaskan beban kita, serta menemukan ketenangan. Terapi musik secara luas diakui karena manfaatnya bagi kesehatan mental. Terapi ini dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan suasana hati, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan yang keempat, kisah ini juga menekankan pentingnya iman serta karya dan penyertaan Allah. Daud dipilih bukan hanya karena ia berbakat secara musikal, tetapi juga dan bahkan terutama karena Tuhan menyertainya. Ini menekankan pentingnya kehadiran dan karya Allah di dalam perjalanan pemulihan dan penyembuhan kita. Iman kita memainkan peran penting dalam bagaimana kita merespon permasalahan kesehatan mental. Ketika kita percaya pada kehadiran Allah dan mengandalkan kekuatannya, itu dapat memberikan penghiburan serta pengharapan bagi kita. Ketika kita menghadapi pergumulan kesehatan mental, berdoa kepada Allah serta menghayati kasih setia-Nya, menghadirkan kedamaian yang mendalam. Allah berjanji untuk selalu ada bersama kita, bahkan dalam saat-saat yang paling gelap. Kehadirannya menjadi sumber penghiburan serta kekuatan yang membantu kita untuk bertahan dan menemukan harapan, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan kita.
Dalam momen keputusasaan, mungkin sulit bagi kita untuk merasakan kehadiran Allah. Namun ingatlah, sejatinya dalam saat-saat seperti itu, Ia berada begitu dekat dengan kita. Sebagaimana kesaksian sang juru Mazmur di dalam Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Iman kita memberikan dasar bagi pengharapan. Iman kita mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam perjuangan kita. Dengan bersandar kepada Allah, kita dapat menemukan kekuatan untuk bertahan dan keberanian untuk mencari pertolongan yang kita butuhkan. Yang kelima, kisah ini pun menyatakan pentingnya belas kasih serta pelayanan. Kesediaan Daud untuk melayani Saul adalah contoh yang indah tentang belas kasih. Sebagai komunitas iman, kita dipanggil untuk mendukung serta melayani satu sama lain, terutama kepada mereka yang tengah menghadapi pergumulan, menawarkan telinga yang bersedia untuk mendengarkan, memberikan kata-kata yang baik dan menguatkan, ataupun bantuan praktis dapat memberikan dan menghadirkan perbedaan yang besar bagi kehidupan seseorang yang tengah menghadapi pergumulan. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Kasih ini sangat penting dan dibutuhkan oleh mereka yang menghadapi pergumulan terkait dengan kesehatan mental. Tindakan kasih, seberapapun kecilnya, dapat memberikan penghiburan dan penguatan yang sangat berarti dan menunjukkan kepada orang yang tengah bergumul dengan kesehatan mental mereka bahwa mereka tidak sendirian. Kita dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Kristus yang membawa kasih dan menunjukkan perhatian Kristus kepada mereka yang membutuhkannya. Kasih tentu saja melibatkan lebih dari sekadar empati. Kasih harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Dan tindakan kita dapat menghadirkan harapan dan memberikan dukungan kepada mereka yang tengah bergumul dengan kesehatan mental mereka. Akhirnya, sebagai komunitas iman, marilah kita berkomitmen untuk menjadi sumber dukungan dan pertolongan serta dorongan bagi mereka yang tengah bergumul dengan kesehatan mentalnya. Marilah kita mematahkan stigma. Marilah kita menawarkan telinga yang mendengarkan, serta menunjukkan kasih Kristus dalam segala yang kita lakukan. Marilah kita selalu mengingat bahwa Allah beserta kita, menawarkan damai serta pemulihan di dalam setiap saat kehidupan kita. Amin. Saat ini marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk mengenali serta mendukung sahabat-sahabat kami, sesama kami yang menghadapi permasalahan serta pergumulan terkait dengan kesehatan mental mereka. Penuhilah kami dengan cinta dan belas kasih-Mu. Tuntunlah kami untuk menjadi alat pemulihan-Mu. Kiranya damai-Mu yang melampaui segala pengertian itu senantiasa menjaga hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus,
Embun pagi kita hari ini, Kamis 20 Juni 2024. Kiranya kita tidak sekadar berhenti menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan, tetapi kiranya kita dimampukan untuk memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Allah di hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.